Apa yang selevel oleh Pak Erlangga? Ya opung. Siapa itu opung? Luhut Binsar Panjaitan. Itu kalau mau dilihat yang super hebat. Kalau Erlangga dibilang tadi Menko ya, kalau Jabatannya apa? Menko tunggu, kan sekarang dia Menko apa itu? Marinvest. Marinvest, Marin dan investasi. investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Busta Minarda, tak henti-hentinya pada setiap kesempatan pertemuan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat BN, kita terkejut melihat fenomena perpolitikan yang terjadi di tubuh Partai Golkar akhir-akhir ini. Di saat-saat yang kondisi politik sedang mulai genting saat ini, karena tak lama lagi masa kampanye akan mulai setelah nanti bulan Oktober melakukan pendaftaran ke KPU. Golkar kita perhatikan sekarang ini pohonnya agak digoyang angin. Kita melihat ada angin yang ingin membawa partai ini ke Munaslup, musyawarah nasional luar biasa. Sejak semula juga ketika Pak Erlangga itu menjadi menteri, merangkap ketua umum Partai Golkar, saya menyampaikan kepada beliau, dan di dalam press conference juga saya menyampaikan juga, sebaiknya beliau pilih salah satu saja, apakah menjadi menteri atau menjadi ketua umum partai. Karena karakteristik jabatan menteri dan partai itu berbeda. Yang satu itu mengabdi ke atas untuk rakyat, ke atas itu presiden, itu menteri. Sedangkan ketua umum partai itu mengabdi ke bawah, mendatangi rakyat, mendengarkan rakyat, membantu rakyat untuk kepentingan bangsa. Jadi karakternya satu ke atas, satu ke bawah. Itu satu. Yang kedua, waktunya. Kalau menjadi menteri kabinet itu waktunya betul-betul, apalagi Menko, habis untuk mengurusin pemerintahan. Belum lagi ke luar negeri, belum lagi ke daerah. Nah, ini juga tentu mempengaruhi posisi beliau sebagai ketua umum Partai Golkar. Jadi kami sini membicarakan masalah leadership, ya, leadership daripada Pak Erlangga sebagai ketua umum partai. Ini yang kami melihat kurang ada. Termasuk di situ dalam leadership itu adalah manajemen kepemimpinan. Kami yang orang Golkar, yang orang dalam, meskipun saya bukan pengurus, tetapi sebagai pengurus organisasi pendiri Soksikos Gerung KGR itu adalah pemilik saham prioritas di Golkar, karena dia yang mendirikan. Jadi semua keputusan di Partai Golkar yang strategis, yang penting, itu harus melibatkan organisasi pendiri. Makanya dalam setiap Munas, Rapim, Rakernas, kita dikasih kesempatan memberikan pemandangan umum, mengevaluasi perjalanan partai dan rencana partai dan pekerjaan-pekerjaan partai. Karena kita itu adalah pemilik, pemegang saham pendiri. Nah, oleh karena itulah kita melihat bahwa Pak Erlangga kepemimpinannya seperti itu, dan juga Pak Erlangga hanya
memberi kesempatan kepada orang di sekitarnya, kliknya saja. Ini juga kurang bagus. Ya, karena tadi itu Partai Golkar itu terdiri dari organisasi pendiri dan didirikan. Yang pendiri itu ada 3, yang didirikan itu ada 5, ada 5. Jadi dia harus memberi waktu, memberi perhatian, mendengarkan, menolong, membantu 3 organisasi pendiri dan 5 organisasi yang didirikan. Itu baru yang resmi, yang formal. Belum di luar itu ada kelompok-kelompok pemegang kekuasaan dan Partai Golkar. Ya, jadi Partai Golkar ini partai yang untuk mengambil satu keputusan itu nggak gampang, tetapi sangat rasional, terbuka, rasional. Boleh setiap orang berargumentasi mengenai ide, pikiran, usulannya, kritiknya. Tetapi Pak Erlangga ini dia memberikan kesempatan hanya kepada kliknya saja. Di luar kliknya itu biasanya kalau udah berbeda dia musuhi, dia singkirkan, dia tidak pakai, dia tidak kasih kesempatan. Ini kurang baik. Ya, seharusnya ini tidak boleh terjadi di dalam Partai Golkar. Tadi selain leadership adalah soal manajemen. Manajemen menyangkut juga soal mengatur waktu. Tadi saya sudah katakan, yang satu karakteristiknya mengabdi ke atas, yang satu ke bawah. Ini mengatur waktunya juga tidak gampang. Tidak gampang, itu sulit, ya. Karena itu nanti bisa ditanyakan kepada rekan saya yang pengurus di Partai Golkar Dewan Pakar, Pak Ridwan Hisam ini, bagaimana sebenarnya Pak Erlangga memberikan waktunya mengurus Partai Golkar. Sejauh yang saya tahu sampai saat ini ya begitu-begitu saja. Tidak dia berikan satu waktu yang serius, apalagi dia sudah diputuskan untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Dan yang paling sedih, masih mengatakan koalisi ini, koalisi itu, koalisi ini, koalisi itu. Padahal kita sudah mengetahui juga, capres itu sudah ada 3. Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan. Partai yang ada sudah terbagi habis ke calon-calon presiden ini. Udah membentuk koalisinya. Nah, tinggal PAN. Tapi kita udah tahu PAN itu arahnya akan kemana. Ini kita hanya melihat dari segi partainya. Dari segi elektabilitas, Pak Erlangga 1%. Untuk menang itu harus 50 plus 1. Sekarang partai mana yang mau berkoalisi dengan Partai Golkar yang elektabilitasnya cuma 1? Berarti dia harus punya suara 50. Sementara suara yang ada sekarang ini berkisar 25-30. Ya, Pak Erlangga. Maksud saya itu Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Antara 25 ke 30. Nggak ada yang 40-50 itu nggak ada. Kalau 20 ke 30 tentu mereka harus berjuang untuk mendapatkan 50 plus 1. Secara logika 25-30 ditambah 1 Partai Golkar pasti nggak menang lah. 26, 31, nggak sampai 50 plus 1, 51 itu nggak ada. Nah, oleh karena itu kita yang waras, yang sehat, yang bisa berpikir, ini ngomong apa? Kok kayak kita ini dibodoh-bodohin, kita ini dianggap orang bodoh. Nggak bisa berhitung, nggak ngerti politik. Gitu. Nah, jadi kalau begitu motifnya apa? Motifnya kelihatannya mengulur-ulur waktu saja. Pak Erlangga ini sampai waktunya habis. Supaya dia selamat, tunggu dulu. Beliau diputuskan dalam Munas dan Rapim Capres dan Cawapres. Maka kita akan menuntut pertanggungjawaban. Karena yang memutus itu adalah Munas dan Rapim. Munas itu artinya seluruh pengurus DPP Golkar dan DPD Golkar. DPP ditambah DPD 1, 38 ditambah dengan DPD 2, 538. Itu Munas. Semua itu yang ketok palu menyetujui Pak Erlangga.
Rapim tuh minus tingkat 2, DPP plus tingkat 1. Mana pertanggungjawaban yang dia harus berikan kepada pemutus yang jumlahnya begitu banyak tadi itu di Munas dan Rapimnas? Bagaimana dia mempertanggungjawabkan? Dia mau buang badan, dia mau menyepelekan, tidak menganggap itu nggak bisa. Dia harus bertanggungjawabkan. Apalagi di dalam Rakernas kemarin, Pak Erlangga menyatakan dia dapat mandat untuk memilih capres-cawapres dan bentuk koalisi. Itu udah nggak benar. Karena apa? Fungsi Rakernas di dalam anggaran dasar Partai Golkar pasal 39 ayat 5A yaitu menyusun dan mengevaluasi program kerja. Bukan politik. Bukan mengambil keputusan politik. Keputusan politik diambil di Munas dan di Rapimnas. Raker tuh nggak ada keputusan politik. Hanya program kerja. Pekerjaan teknis. Bagaimana ini kita lakukan supaya menjadi kenyataan. Target yang ditetapkan bisa dicapai. Itu pasal 39 ayat 5A. Berarti beliau sudah melanggar konstitusi. Konstitusi itu adalah undang-undang tertinggi di partai. Itu undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2011. Bahwa anggaran dasar partai adalah konstitusi undang-undang tertinggi di partai. Dan harus diikuti oleh setiap anggota. Gitu. Nggak boleh melanggar itu. Nah, jadi oleh karena itu dia harus bertanggungjawabkan pengangkatan dia, penetapan dia sebagai capres-cawapres di dalam forum Rapim. Ya, jadi ini juga hal yang kita kritisi, ya. Dan ini kita amati sudah cukup lama. Ya, jadi bukan 1-2 hari, bukan karena kemarin beliau menyampaikan di Dewan Pakar, bukan. Justru ini karena sudah sekian lama dan kita diskusikan dan kita sampaikan ke beliau, tapi baru kesempatannya ada ketika rapat Dewan Pakar kemarin. Jadi itu kira-kira hal-hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bang Jenal untuk menambahkan hal-hal yang perlu ditambahkan dan nanti dilanjutkan oleh rekan saya Pak Ridwan Hisam, di mana kami juga nanti pada akhirnya akan menyerahkan konsep ini kepada beliau untuk beliau sampaikan kepada DPP Partai Golkar. Apa yang kami inginkan sebagai pemrakarsa daripada penggerak kebangkitan Partai Golkar. Kita ingin partai, kita nggak bicara soal orang per orang. Kita bicara Partai Golkar, kita harus selamatkan di dalam pemilihan presiden dan dalam pemilihan anggota legislatif yang akan datang. Kita tidak mau Partai Golkar dari partai besar menjadi partai menengah atau gurem. Dan untuk itu kita sudah mempunyai program bagaimana meningkatkan ini. Dan kalau masih Pak Erlangga menyatakan tunggu sabar ada waktunya bulan Agustus kita akan umumkan koalisi segala macam, udah itu omong kosong. Karena kita tahu kita ini bukan orang-orang yang zaman sekarang ini semuanya serba terbuka meskipun tertutup rahasia. Ya, saya pimpinan partai-partai politik itu semua teman saya. Karena saya udah 46 tahun di partai. Ya, jadi termasuk dengan beliau samping kiri kanan saya dan kawan-kawan ini. Mau dia itu P3, mau dia itu PAN, mau dia itu PDIP, mau partai apapun. Kita kenal semua dan kita biasa bertemu, kita bisa ngopi, kita bisa ngobrol. Jadi kita tahu, nggak bisa kita dibohong-bohongin. Kalau dia katakan tunggu waktunya, dia akan umumkan siapa yang dia mau umumkan. Mau koalisi dengan siapa, kita udah tahu kok. Hanya tinggal satu PAN. Yang bisa berkoalisi. PAN punya 7%, Golkar punya 14%, kalau digabung 21%. Tapi kalau ini bergabung maju pasti kalah. Pasti kalah. 1.000.000% pasti kalah. Apakah ada orang yang mau maju capres-cawapres, buang uang, kemudian maju kalah? Nggak ada. Buang uang itu triliun loh. Bukan seperak, 2 perak miliar, bukan. Kemudian untuk kalah. Jadi kita jangan dibodoh-bodohin. Oleh karena itulah kita menyampaikan secara terbuka hal ini dan kita minta supaya segera dilakukan Rapimnas dan setelah Rapimnas Munaslup
menggantikan Pak Erlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar. Dan kami pun sudah berkomunikasi dengan ketua-ketua DPD Golkar. Supaya rekan-rekan tahu ya, ketua DPD 1, ketua DPD 2, kita pun sudah komunikasi dengan mereka. Hanya semuanya tutup mulut, karena sekarang ini mau pileg, mereka menunggu DCT. Nama mereka jangan sampai dicoret, dan kalau boleh nomor mereka nomor kecil. Jadi semua tutup mulut. Tapi kita nggak bisa dibodoh-bodohin. Kita tahu persis keadaannya seperti apa. Jadi itu yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih kepada rekan-rekan. Kami serahkan kesempatan berikutnya kepada Bang Jenderal Bintang sebelah kanan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua rekan-rekan seperjuangan di Golkar dan teman-teman dari media. Saya sungguh-sungguh hari ini diberi kehormatan kawan-kawan saya. Saya hadir di sini karena saya terus terang tertarik membaca pemberitaan yang statement adik saya ini Pak Ridwan Hisam atas nama Dewan Pakar yang isinya cukup menggegerkan lah. Jadi saya sebenarnya kalau diperkenankan saya mau ajukan usul Pak Lawrence, ingin mendengar lebih dulu dari Pak Ridwan Hisam ya bagaimana proses kronologis pertemuan di internal Dewan Pakar sehingga lahirlah antaranya sebuah tindakan yang saya anggap cukup berani yang dilontarkan Pak Ridwan Hisam. Saya sendiri jabatan terakhir juga adalah mantan Dewan Pakar Golkar. Masih di bawah kepemimpinan Pak Agung sampai 2019. Nah 2019 ketika kepemimpinan Golkar saya rasa ada yang kurang pas dengan saya tidak aktif lagi dan memang tidak dicantumkan lagi. Tapi saya pantau semua berita, kebetulan karena background saya juga wartawan, mantan pengurus PWI masih zamannya Harmoko. Jadi tiap hari semua berita saya pantau, saya baca, saya catat, saya analisa. Jadi oleh karena itu saya minta izin, mau terima kasih kesempatan dan kehormatan ini. Saya minta adinda saya Pak Ridwan Hisam memberikan gambaran kronologis background sampai ada pernyataan seperti itu. Demikian usul saya, dan apabila ada yang diperlukan, saya bersedia menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati senior saya Pak Bintang ini selalu setiap ada pergerakan untuk mempertahankan partai pasti ketemu sama saya. Jadi bertemunya kalau ada goro-goro. Ya, tapi kalau sudah situasi tenang, Pak Bintang langsung bertapa kembali. Ketemu sama saya paling di Singapura gitu, jadi menikmati. Nah begitu Pak Jenderal Bintang hadir di sini, jadi jiwa kepahlawanan, jadi semangat 45 arek Surabaya keluar lagi. Energi nambah ya. Energi nambah dengan saya ketemu senior saya ini. Yang saya hormati Mas Lawrence,
yang sebagai pemrakarsa, penggerak kebangkitan Partai Golkar, dan semuanya ini hadir. Ada di sini teman-teman lama saya, karena saya pada saat memimpin Partai Golkar di Jawa Timur itu zaman reformasi, ketua umumnya Bang Akbar. Bang Akbar tuh setiap ada Bang Akbar ada Wisman sebelahnya, ada dia. Jadi Lasman. Jadi Lasman Napitupulu. Jadi ini mengingatkan saya kembali pada saat saya harus melakukan perlawanan terhadap pembubaran Partai Golkar pada saat itu. Sehingga itu saya namakan kebangkitan Partai Golkar yang pertama. Sekarang kalau ada pemrakarsanya, memang harus sudah waktunya. Kebangkitan yang kedua, sudah 20 tahun. Jadi saya mimpin partai itu 20 tahun yang lalu, 2004. Saya ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Dan insya Allah kebangkitan kedua ini yang dimotori oleh Mas Lawrence bersama segenap eksponen pendiri Partai Golkar dan para personal-personal yang hadir, terutama senior saya Zainal Bintang yang tidak pernah meninggalkan Partai Golkar, selalu bersama dengan Partai Golkar, itu akan terwujud dan kita menang pemilu di 2024. Untuk menang pemilu itu memang harus banyak yang harus disiapkan. Tidak bisa kita main sulapan terus kita menang, itu tidak mungkin. Harus ada yang namanya pengorbanan. Golkar melakukan pengorbanan yang cukup besar di tahun 2004 untuk bisa menang. Saya tidak menceritakan lagi karena semuanya itu sudah diliput oleh media TV, media koran waktu itu, karena belum ada link ya, belum ada seperti sekarang medsos. Nah, kita melihat bahwa di tahun 2004 itu Golkar jadi pemenang pemilu pertama. Pemilu berikutnya di tahun 2009 kita turun kursinya dari 124 turun 126 ya, terus turun jadi 112, terus turun lagi jadi 91, dan kemarin tinggal 85. Kalau kita tidak stop ini, stop dalam artian grafik penurunan ini tidak turun, tidak di stop, maka dia tidak akan kembali, dia akan turun. Diperkirakan tinggal 70-an di pemilu 2024. Saya tadi pagi jam 12 apa setengah 12 saya di WA sama Bang Lawrence untuk hadir. Saya bilang hadir sebagai apa? Pemrakasa kebangkitan. Saya bilang saya ini sudah membangkitkan, saya sudah. Jadi tidak usah pemrakarsa, saya sudah bangkit sendiri. Kalau perlu bangkit, tidak usah sama-sama. Terus ya sudah hadir sebagai anggota Dewan Pakar, menerima apa yang diharapkan oleh pemrakarsa ini. Nah, saya hadir. Jadi mohon maaf, tadi saya agak terlambat karena tadi memang pemberitahuannya mendadak. Saya tahu bahwa akan ada pertemuan, tapi persis tepatnya waktunya saya tidak tahu karena juga ini baru ruangan ini dapat jam berapa, jadi katanya full semuanya ini baru terus dapat injury time ya. Saya sama Mas Zul di WA Tambora kosong, di Tambora kosong ya, tapi rupanya masih makan. Nah itu sebagai pembuka saudara-saudara. Jadi saya juga supaya tahu bahwa saya ini sudah 5 periode di parlemen. Sejak Orde Baru tahun 97 saya sudah masuk di Senayan, dan sekarang saya sudah periode yang kelima. Saya hanya 1 kali tidak ikut karena saya maju pileg, mohon maaf saya maju pilkada Provinsi Jawa Timur bersama Sucipto Ridwan dari PDI Perjuangan pada tahun 2008. Sehingga saya tidak ikut pileg. Dan tadi kalau Mas Lawrence sudah 46 tahun, saya di Golkar baru
36 tahun. Umur saya 65, jadi saya di Golkar tuh baru 36 tahun, juga tidak pernah geser kemana-mana. Kalau di Kosgoro saya kader langsung dari Mas Isman. Jadi Mas Isman itu sebelum meninggal dia tinggal di Surabaya, tinggal di Elmi Hotel. Jadi saya lah saat mahasiswa menemani Mas Isman. Nah jadi saya ini betul-betul kader Kosgoro yang langsung dari diri. Sama dengan Mas Lawrence ini juga langsung dengan Pak Suhardiman, saya tahu persis selalu mendampingi Pak Suhardiman pada waktu itu. Jadi kalau dari Kosgoro saya sudah 41 tahun pada saat saya masih mahasiswa di ITS Surabaya. Nah saya laporkan ke senior, jadi pada saat rapat Dewan Pakar di rumahnya Pak Agung Laksono, itu rapat yang ke-8, saya kira sudah terekspos semuanya di TV maupun di berita-berita. Ada 3 poin. Yang pertama adalah Erlangga diminta membentuk poros baru. Nah poros baru itu apa? Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Lawrence. Peluangnya cuma satu, adalah di PAN. Atau kecuali kalau ada partai-partai yang melakukan perubahan, umpama Partai Demokrat keluar dari Anies terus gabung dengan Erlangga, itu bisa. Jadi dia butuh. Tapi kalau posisinya ini tidak bergerak, maka cuma ada satu peluang dengan PAN. Nah, dibentuk poros baru dan Erlangga sebagai presiden. Itu poin pertamanya. Poin kedua, harus dilaksanakan secepat-cepatnya, artinya dideklarasikan secepat-cepatnya, paling lambat Agustus. Paling lambat Agustus. Kenapa? Karena awal Oktober kita sudah daftar. Sudah pendaftaran. September akhir, awal Oktober. Dan yang ketiga adalah Erlangga harus segera membuat program Erlangga Menyapa Rakyat. Jadi dia harus turun ke bawah. Nah dengan dia turun ke bawah ini, tentunya konsekuensinya akan mengganggu Pak Erlangga di dalam menjadi pembantu presiden. Menjadi pembantu presiden. Tadi sudah dijelaskan, pembantu presiden itu atau menteri itu adalah pembantu presiden. Kalau ketua umum partai itu adalah pembantunya rakyat. Jadi membantu rakyat. Nah itu bedanya. Jadi itu poin ketiga, 3 poin. Saya dipermasalahkan oleh beberapa teman DPP. Ini Ridwan mengeluarkan statement pernyataan kenapa beda dengan hasil keputusan. Saya katakan 3 jam kita rapat untuk mensimpulkan tidak lebih dari 15 menit. 2 jam lebih itu proses pembicaraan yang 20 orang semua bicara dan semuanya arahnya ya seperti yang saya statementkan di pers. Tapi itu kan tidak mungkin dijadikan keputusan. Tapi kita sebagai orang-orang seperti senior saya, dia baca saja, oh ini. Dia tahu arahnya mau kemana. Gitu loh. Sudah tahu arahnya mau kemana. Nah itu saya perjelas. Supaya tidak perlu ada lagi mereka-reka. Nah penjelasan saya, poin ke-1 itu, kalau tidak dilaksanakan, maka otomatis, bukan tidak dilaksanakan, kalau Erlangga tidak bisa membentuk poros baru, dan dia menjadi calon presiden, maka harus dilaksanakan munaslup. Itu harus itu. Jadi tidak ada proses lain. Harus munaslup. Makanya saya bilang munaslup itu bukan barang haram. Sesuatu yang halal dilaksanakan. Kenapa? Karena untuk merubah keputusan Munas 2019 yang menyatakan Erlangga sebagai calon presiden, instansinya cuma satu, yaitu munaslup. Tidak boleh rapimnas, tidak boleh apalagi rakernas yang kemarin dibuat itu. Nah itu, makanya saya bilang ini DPP ngerti enggak organisasi, ngerti enggak baca anggaran dasar itu, baca anggaran dasarnya baru bicara. Nah jadi itu, jadi keputusan munaslup itu sesuatu yang jangan diharamkan. Harmoko munaslup muncul Akbar Tanjung.
yang namanya Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono, muncul Novanto. Novanto muncul Erlangga. Erlangga itu hasil munaslup. Kok bilang nggak ada munaslup, gimana? Gitu loh. Jadi ini hal yang harus kita memberikan sekaligus pembelajaran kepada masyarakat, pendidikan politik. Nah, pers gunanya itu, memberikan pendidikan politik. Jadi kalau ada orang yang apa ya istilahnya sembleng ngomong nggak ada munaslup, nggak ada apa, nggak dikenal, ya itu berarti tidak ngerti organisasi. Nah itu ya, jadi munaslup itu adalah jawaban daripada nomor 1. Kapan jawaban itu dilaksanakan? Agustus. Karena kalau tidak, sudah terlambat sudah. Nah, dan yang ketiga tadi, itu kita minta bahwa Erlangga menyapa rakyat. Kenapa? Golkar ini turun sampai sekian persen, ya. Sekarang ini terakhir, baru kemarin siapa LSI ya, yang nurunkan itu. 6% sudah. Sudah 6%. Bayangkan tahun 2004 itu kita 21%. 6% sudah. Karena mereka tidak mengerti bahwa Golkar itu punya kader. Bukan pemilih ya. Pemilih beda, kader. Kader kita itu ada kader fungsional, ada kader teritorial. Saya ini adalah kader fungsional. Karena saya direkrut oleh Golkar pada zaman itu sebagai pengusaha. Saya ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jawa Timur. Direkrut oleh Orde Baru, yaitu Golkar. Dididik di situ. Nah, ada lagi yang namanya karakter des. Kader teritorial desa. Nah, itulah kader teritorial. Nah, itu banyak dilakukan. Yang namanya Golkar itu selalu melakukan pendidikan politik. Kegiatan-kegiatan itu rutin ada di desa-desa, di kampung-kampung, di di kabupaten-kabupaten, di provinsi. Sekarang pernah enggak ngelihat itu ada? Enggak ada. Saya pada waktu ketua Golkar, saya buat karakter des itu 120.000 orang Jawa Timur. Saya keliling 4 tahun ke daerah-daerah bikin karakter des, memberikan yang namanya pendidikan kebangsaan. Karena Golkar ini jangan rakyat hanya dididik waktu nyoblos-nyoblos, tapi dia harus tahu apa tujuannya Golkar itu menang. Nah itu kita kasih pembelajaran. Nah ini sekarang sudah tidak pernah dilaksanakan. Nah inilah kenapa Golkar suaranya turun. Karena yang bekerja kader-kader fungsional, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota yang mendapatkan manfaat langsung dari Golkar. Yang tidak mendapatkan manfaat langsung, orang-orang yang memang ingin Golkar besar tapi dia tidak mendapatkan manfaat langsung. Manfaat langsung itu kalau negara ini bagus, sukses, Golkar menang, pembangunan berjalan, maka dia akan mendapatkan. Nah ini tidak disentuh. Itulah kenapa Golkar makin turun. Nah di hari ini, di forum ini, saya hanya menerima masukan. Saya kira saya tidak memberikan statement lagi, karena tadi saya diminta penjelasan dari senior saya, proses rapat Dewan Pakar itu. Jadi rapat Dewan Pakar itu panjang, prosesnya 2,5 jam. Isinya mohon maaf, tidak ada yang memberikan nilai 6, artinya biru, semuanya nilainya di bawah 5. Jadi merah semuanya. Nah itu merah semuanya. Saya belum ada yang melihat, satu pun orang nggak ada yang saya lihat yang sampai. Tapi saya tidak etis kalau saya menyebut nama. Nah jadi nilainya itu merah. Makanya Ketua Dewan Pakar Pak Agung Laksono juga akan menyelamatkan partai dia. Nggak punya kepentingan. Pak Agung sudah umur sudah sama Pak senior kita, Pak Bintang. Malah dia sudah duduk di One Team Pers. Jadi dia tujuannya untuk menyelamatkan juga karena desakan dari para anggota Dewan Pertimbangan pada saat itu. Mohon maaf, anggota Dewan Pakar. Nah, Dewan Pakar ini isinya saya yang paling muda di situ. Padahal saya ini umur 65 tahun. Termuda, yang lainnya itu senior-senior. Mantan gubernur, mantan bupati, mantan duta besar, mantan menteri. Anggota DPR paling banyak, mantan anggota DPR itu paling banyak di Dewan Pakar. Yang anggota DPR aktif cuma saya.
di Dewan Pakar itu. Nah, jadi saya kira apa yang diputuskan oleh Dewan Pakar kemarin itu yang sudah ditandatangani resmi, sudah beredar di mana-mana, itu adalah di dalam rangka sama dengan apa yang diprakarsai oleh Pak Lawrence, yaitu untuk penyelamatan partai, untuk kebangkitan partai agar menang tahun 2024. Karena siklus politik 20 tahunan itu kembali ke Golkar. Ini siklus politik. Kita itu di Indonesia itu kalau kita mau lihat, kita perhatikan itu 20-an tahun. Tidak pas 20, tapi 20-an tahun. Nah, itu yang terjadi, semoga apa yang diharapkan oleh pemprakarsa ini dapat terlaksana, dan saya akan menyampaikan langsung kepada forum Dewan Pakar dan kepada Pak Agung. Pak Agung kebetulan sekarang sedang berobat ke Cina. Insya Allah minggu depan sudah hadir. Saya serahkan karena nanti dari Dewan Pakar lah secara resmi akan diberikan kepada Ketua Umum. Nah, di dalam konstitusi Partai Golkar, keputusan Dewan Pakar atau masukan-masukan dari Dewan Pakar itu ditujukan langsung kepada Ketua Umum. Nah, itu jadi ditujukan langsung pada Ketua Umum, bukan kepada DPP. Dan Ketua Umum boleh memakai saran atau masukan dari Dewan Pakar, boleh juga tidak memakai. Jadi boleh bebas. Nah, tapi saya melihat bahwa Dewan Pakar ini karena orang-orang yang sudah tidak punya kepentingan dalam hal pribadinya, tapi dia berjuang untuk kepentingan kebesaran Partai Golkar, maka sebaiknya memang harus didengar. Itulah Pak Bintang apa yang dapat saya ceritakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lagi Pak Bintang. Kan Lawrence ini. Boleh, boleh. Maksudnya siap apa ini? Menggantikan apa? Oh, bukan presiden, calon presiden dulu. Jadi gini, kebetulan ini CNN. Coba buka jejak digital tanggal 4 Desember 2019. Saya diwawancara oleh Mbak Nana Rifana di tempat acara Munas Partai Golkar. Nah, di menit 35 itu karena ada di YouTube, jadi lihat di YouTube. Di menit 35 saya termasuk yang tidak setuju terhadap keputusan Munas Golkar. Ini Munasnya belum sedang berjalan. Saya diwawancara di depan kayak mamai ruang rapat, ruang Munas. Saya diwawancara di depan karena buka booth waktu itu CNN. Saya bilang saya tidak setuju kalau ada yang namanya keputusan presiden. Karena itu akan menghancurkan partai. Partai itu kan harus tidak boleh kaku gitu loh. Harus dinamis. Partai itu harus dinamis karena masyarakat itu kan berubah. Masyarakat dan rakyat ini kan hatinya rakyat itu kan berubah-berubah. Jadi tidak boleh dipatok gitu. Nah, saya bilang tidak boleh. Tapi ya tetap dipaksakan. Dan pada waktu itu saya satu-satunya orang yang tidak mengundurkan diri pada saat calon ketua umum. Ada 8 orang, 3 orang tidak memenuhi syarat, ada 5 orang yang memenuhi syarat, yaitu Pak Erlangga, saya, Pak Bamsud, Pak Agun Gunanjar Sudarsa, dan Pak Ali Yahya. 3 mengundurkan diri pada siang hari sebelum pembukaan. Saya juga diminta mundur, saya tidak mau mundur, dan saya jalan terus sampai detik pemilihan. Pada saat itu diaklamasikan, saya tidak diajak. Nah, oleh Bang Zul ini saya diminta untuk melakukan perlawanan melalui PT UN, tapi karena ini untuk kebersamaan partai,
Saya bilang, ya saya tidak melakukan, marah-marah dia. Nah ini jadi baru ketemu lagi, saya sekian tahun tidak ketemu saya ini. Karena sudah disiapkan tim hukum pada waktu itu. Tapi saya pada waktu itu karena saya melihat senior saya dilarang saya oleh Bang Akbar maupun Bang Ical, Mas Agung, dia bilang jangan Wan, kita lihat aja lah nanti. Nah tapi ya ternyata jalannya tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan di dalam Munas. Kalau Pak Bamsud sebagai calon memang waktu itu dia sebagai calon, jadi calonnya adalah Bang Susatyo, saya, Pak Erlangga, Pak Haji Komarudin nggak ada. Pak siapa Agun Gunanjar Sudarsa, Pak Ali Yahya. Itulah yang lolos di dalam proses verifikasi panitia pendaftaran Munas Golkar tahun 2019, 5 orang. Nah, tapi diaklamasikan, 3 dipaksa mundur, saya diabaikan pada saat Munas. Munas itu harusnya tanggal 5 pemilihannya, tapi tanggal 4 malam dipaksakan diaklamasi. Jadi sudah ada satu proses yang tidak fair pada saat Munas tahun 2019 curang. Nah hasilnya seperti ini. Terima kasih. Kalau sekarang menurut pendapat saya, karena ini tinggal 6 bulan sampai Februari, harus orang yang betul-betul mempunyai klasifikasi super hebat. Sudah super hebat lagi. Ya kan? Saya ini klasifikasinya biasa-biasa saja. Super, tapi hebatnya kurang. Nah, gitu loh. Kalau saya lihat ada beberapa nama, di mana orang yang duduk di pemerintahan super hebat. Siapa yang selevel oleh Pak Erlangga? Iya Opung. Dapat Opung. Luhut Binsar Panjaitan. Itu kalau mau dilihat yang super hebat. Kalau Erlangga dibilang tadi Menko ya, kalau Menko tunggu, kan sekarang dia Menko apa itu? Marinvest, dan investasi. Terus kalau Muhajir bukan Golkar, dulu ketua Golkar, dulu pengurus Golkar di Malang dia, waktu zaman Orde Baru, Muhajir Effendi itu. Satunya lagi Mahfud MD, ya, dia tidak pernah Golkar, pernah PKB. Pak Luhut di Golkar sebagai ketua Dewan Penasehat. Nah, terus ada lagi yang di pemerintahan Pak Bahlil. Nah, pernah menjadi pengurus Golkar. Terus ada lagi Pak siapa? Satu-satunya lagi perindustrian ini. Agus Gumiwang. Itu juga itu yang ada di situ. Terus ada lagi Menpora yang lagi sekarang itu, tapi kan itu mungkin tidak masuk kriteria, belum masuk kriteria. Ya itu kalau ditanyakan. Di luar pemerintahan ya calonnya itu aja, ada Pak Bamsud, ada saya, ada Agun Gunanjar Sudarsa. Nah itu. Nah tapi tidak menutup senior kalau mau turun yang lain. Siapa? Ada Andira Bambang tidak lolos. Tidak lolos. Kan tidak di pemerintahan ya sudah. Ya saya kira gitu, Mbak. Terima kasih. Jadi CNN punya sejarah, punya catatan, tinggal dibuka saja itu. Pertanyaannya satu ya, jawabannya panjang ya. Kalau anggota DPR tidak banyak bicara berarti makan uang rakyat ya. Harus banyak bicara. Kalau ada anggota DPR tidak banyak bicara itu berarti makan uang rakyat, tidak halal itu. Iya. Oh. Ayo. Tidak ada lagi tanya. Apa ada lagi? Ya, saya kira rekan-rekan tadi sudah disampaikan semua, dan andai kata ada pertanyaan lagi, kami persilakan. Namun andai kata tidak ada lagi, ya kita akhiri pertemuan ini. Sama-sama aja. Abang nggak ada yang disampaikan ya? Nambah-nambah. Sudah tadi. Sudah, oke. Tambahkan. Jadi saya ini mau hadir hari ini karena saya melihat substansi pertemuan hari ini adalah tadi disebutkan kebangkitan Partai Golkar. Nah kalau kebangkitan
partai itu berarti garis miring kejayaan. Kenapa mesti dipertahankan kebangkitan kejayaan? Karena Golkar memang pernah jaya, terutama di era Orde Baru. Kalau saya tidak salah, 7 kali pemilu, paling tidak 6 kali itu, Golkar terus menjadi pemenang. Tetapi waktu itu memang sistemnya disebut sistem single majority, mayoritas tunggal. Karena waktu itu, sedikit sejarah, hanya 2 partai, jadi pemerintah Orde Baru melakukan fusi partai, partai-partai nasionalis sekuler masuk di Partai Demokrasi Indonesia, belum Perjuangan, kemudian partai-partai agama masuk di P3 Lambang Kabah. Golkar sendiri sebagai kekuatan golongan karya menolak sebagai partai politik, dia kekuatan politik, itu harus jelas. Jadi 3 lah ini instrumen politik membangun, melaksanakan pembangunan. Nah, ketika itu Golkar dengan semangat Orde Baru, semangat Orde Baru itu saya mesti sampaikan kepada yang muda-muda ini. Kenapa? Mengapa di Golkar, mengapa pemerintahan Orde Baru sepertinya dominasi militer? Ini penting. Karena pada waktu terjadi peristiwa G30 SPKI, 6 jenderal aktif dibunuh oleh pemberontakan PKI. Ini tentu mengejutkan karena harusnya sekarang ini partai apapun sudah konsen untuk menghadapi Pilpres dan pemilu legislatif 2024. Tetapi jika saat ini sempat Partai Golkar melaksanakan Munaslup, dan jika terjadi pergantian nakhoda di Partai Golkar, sudah barang tentu riak-riak, dan mungkin tidak riak, bisa jadi ombak yang terjadi di Partai Golkar, kalau tidak hati-hati nanti bisa membuat Golkar susah untuk mengangkat elektabilitasnya, terutama untuk perolehan suaranya pada pemilu 2024 nanti. Kita tahu bahwa Partai Golkar ini merupakan partai yang berkumpul politisi-politisi senior di dalamnya sejak dulu sampai sekarang. Namun yang kita takutkan, tampaknya sebagian dari politisi-politisi senior ini, terutama yang berada di dewan pakarnya, ada semacam kecenderungan untuk melaksanakan Munaslup. Memang angin Munaslup ini gunanya, memang kecenderungan untuk Munaslup ini bukan bertujuan lain kecuali hanya bertujuan untuk bisa Golkar jaya kembali di pemilu nanti. Sebab seperti dikatakan Pak Ridwan Iksan dari Dewan Pakar Partai Golkar, siklus politik di Indonesia ini 20 tahunan. Giliran Partai Golkar untuk memenangkan pemilu sudah berada pada siklus pemilu 2024. Dan ini tentu perlu direbut. Menurut mereka yang berada di Partai Golkar, saat ini elektabilitas Partai Golkar cenderung menurun. Dan malah ada kabar yang mengatakan disalib
oleh PKS. Kalau ini benar, tentu sangat mengkhawatirkan bagi Partai Golkar. Dan kita tahu selama ini Partai Golkar belum pernah, ya kalau kita tidak keliru, belum pernah menjadi partai oposisi. Partai Golkar selama ini sejak Orde Baru atau sejak lahirnya Golkar golongan karya sampai kepada Partai Golkar di era reformasi ini, dia tidak pernah, seingat kita, menjadi oposisi, tetapi tetap berada dalam koalisi kekuasaan. Dan yang sangat mengejutkan sekali, sepertinya ada kesan dorongan untuk menggantikan Ketua Umum Airlangga Hartarto dari para politisi senior ini untuk mendorong Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Waduh, ini sengit sekali. Kita melihat Luhut Binsar Panjaitan kalau sempat nanti menggantikan Airlangga Hartarto berbeda atau tidak sama dengan Muldoko yang hendak menggantikan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Kalau Muldoko bukanlah kader Partai Demokrat, sedangkan LDP atau Luhut Binsar Panjaitan yang sekarang Menko Maritim dan Investasi adalah tokoh Golkar yang kalau kita tidak keliru sekarang dia adalah Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar. Memang konon kabarnya dulu pada Munas Partai Golkar tahun 2019, amanat dari Munas adalah Airlangga Hartarto sebagai capres dari Partai Golkar. Tetapi masalahnya sekarang, menurut Dewan Pakar, elektabilitas Airlangga sangat jauh dengan yang diharapkan. Hanya 1%. Kalau benar 1%, tentu sulit menjadikan Airlangga sebagai capres. Dan untuk bagaimana kalau untuk cawapres? Memang kalau kita perhatikan untuk cawapres, Airlangga sangat berpeluang. Namun masalahnya sekarang, dari 3 bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, telah tampak ketiga-tiganya itu telah mempersiapkan cawapresnya masing-masing, walaupun belum diumumkan. Yang benar-benar belum ada cawapres sedikit pun terbayang oleh mereka, menurut kita sekarang tidak ada. Hanya saja sekarang ini mereka dalam hal memantapkan untuk mendudukkan cawapres bagi mereka masing-masing itu tampaknya. Kalau demikian tentu sulit bagi Airlangga Hartarto untuk masuk ke salah satu dari 3 baca pres ini untuk Airlangga menjadi cawapres dari Partai Golkar. Bagaimana kalau dia membuat poros baru? Kan itu. Partai yang tersisa sekarang kalau kita perhatikan tidak lagi banyak. Paling hanya sekarang yang ada Partai PAN. Dan Partai PAN kalau kita perhatikan bayang-bayangnya kan sudah ada pula. Apalagi PKB jelas sudah ada juga. Partai lain apalagi. Jadi memang kalau kita perhatikan langkah dari Partai Golkar untuk maju sebagai capres tanpa
agak sempit. Langkah untuk menjadi cawapres tampaknya juga agak terlambat. Namun demikian, yang namanya politik tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak mungkin. Dengan demikian, partai sebesar Golkar ini kita yakin akan bisa sesegera mungkin keluar dari persoalannya ini. Dan tentu saja Partai Golkar mengharapkan dia bisa bangkit pada pemilu 2024 nanti. Dan kalau memang tidak bisa bangkit, waduh, yang kita takutkan tentu ada kesan di tengah-tengah publik bahwa partai-partai yang masuk ke dalam koalisi kekuasaan banyak yang sulit untuk bergerak, sehingga karena keterlambatan mereka bergerak, mereka sepertinya tertinggal. Partai-partai yang selama ini berada di koalisi kekuasaan ada kesan DPP-nya agak berlain arah dengan akar rumputnya. Sebut saja Partai PAN, ketika DPP-nya mengarah ke kiri, akar rumputnya ke kanan. Demikian juga dengan Partai P3. Dan Golkar pun demikian, selama ini terkesan di tengah-tengah masyarakat di akar rumput. Namun tentu kita yakin Partai Golkar yang diisi oleh politisi-politisi senior ini akan dapat sesegera mungkin bangkit dari persoalan ini. Kita doakan saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa